Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Rupiah dengan NIM 20020359 dari Prodi Akuntansi Unit 01 Universitas Samudra. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang analisis laporan keuangan yang diampu oleh Ibu Ainul Wisna Harahap, SE, MSI, yang dimana tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yaitu tentang return on equity atau ROE. Sebelumnya kita cari tahu dulu apakah itu ROE. ROE adalah salah satu rasio profitabilitas yang membandingkan nilai pendapatan bersih dengan ekuitas pemegang saham. ROE adalah rasio dua bagian dalam penurunannya, karena menyatukan neraca dan laporan laba rugi. ROE mengukur keuntungan yang dihasilkan untuk setiap rupiah dari ekuitas pemegang saham. Selanjutnya yaitu tentang manfaat ROE. Apa sih manfaat ROE? Satu, untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam memastikan modal. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan usaha. Yang ketiga, dapat memprediksi perkembangan perusahaan di masa depan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui persentase laba yang akan diterima. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ROE. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu laba bersih atau net income, ekuitas atau equity, pendapatan perusahaan, price, dan beban. Selanjutnya untuk mencari ROE sendiri itu ada rumusnya. Apa sih rumusnya? Yaitu laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya, bagaimana cara kita mencari atau perhitungan ROE? Di sini saya akan memberikan contoh. Pada tahun 2020, PT Angkasa berhasil mendapat total omset sebesar 470 juta, sementara total pengeluarannya adalah 200 juta. Di tahun sebelumnya, PT Angkasa mendapat pendanaan 100 juta, sementara sisa modal awal pendirinya adalah 150 juta. Maka cara menghitung ROE PT Angkasa yaitu 270 juta dibagi dengan 250 juta sama dengan 1,08. Selanjutnya adalah cara menggunakan informasi ROE. Yang pertama yaitu bandingkan ROE perusahaan selama 5-10 tahun terakhir. Hal ini akan memberikan informasi pertumbuhan perusahaan secara lebih signifikan. Walaupun kenaikan ROE dalam rentang 5-10 tahun tidak menjamin perusahaan akan terus tumbuh pada kecepatan tersebut. Namun, paling tidak dari informasi tersebut kita akan mengetahui grafik rata-rata perolehan perusahaan. Yang kedua, bandingkan angka ROE dari perusahaan-perusahaan dengan ukuran dan industri yang sama. Mungkin angka ROE rendah karena industri yang digeluti memiliki margin laba yang rendah. Terakhir, properti dengan tingkat pertumbuhan tinggi mungkin cenderung memiliki ROE yang tinggi juga, karena mampu menghasilkan pendapatan tambahan tanpa perlu didanai oleh pihak eksternal. Selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan ROE. Kelebihannya yaitu rumusnya lebih sederhana dan menggambarkan laba secara real. Sedangkan kekurangannya yaitu berpotensi mengurangi motivitas perusahaan, kurang mempertimbangkan depresiasi modal, dan terkadang tidak sesuai bagi perusahaan yang baru berdiri. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.